Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nesia Flix tentunya. Masih bersama saya, Baby, yang akan menceritakan sebuah kisah cukup menggemparkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan penemuan mayat korban mutilasi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang hanya menyisakan tulang belulang. Usut punya usut, korban mutilasi rupanya merupakan istri dari seorang anggota TNI. Bagaimana kisahnya? Simak kisahnya. Nak, Ayu Lestari lahir dan besar di Bandung. Ayahnya adalah seorang kopral kepala di TNI, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga. Kehidupan keluarganya yang harmonis membuat Ayu tumbuh sebagai anak yang ceria dan ramah. Dia memiliki banyak teman yang senang bercerita dan curhat padanya. Pada tahun 2011, ketika Ayu berusia 17 tahun, dia kenal dan dekat dengan Praka Martin, seorang tentara yang sedang menjalani pendidikan di Pusdik Armit di Bandung. Setelah saling mengenal, mereka akhirnya menjalin hubungan. Namun setelah setahun pacaran, Ayu hamil anak Martin. Kondisi ini membuat mereka panik karena pada saat itu, Martin yang sedang dalam masa pendidikan belum siap untuk menikahi Ayu. Ayu menuntut tanggung jawab dari Martin yang cenderung menghindar dari kewajibannya. Akhirnya, Ayu memutuskan untuk mengungkapkan situasi tersebut kepada orang tuanya dan mengakui bahwa Martin tidak mau bertanggung jawab. Hal ini membuat orang tua Ayu kesal dan mereka melaporkan Martin kepada komandan militer untuk menuntut pertanggungjawaban. Kemudian, komandan memerintahkan Martin untuk menikahi Ayu secara resmi. Akhirnya pada tahun 2012, mereka menikah di Bandung. Pasangan ini tinggal di rumah dinas TNI yang tidak jauh dari rumah orang tua Ayu. Di sana, Ayu melahirkan anak pertamanya. Tetapi sejak awal pernikahan, mereka sebenarnya tidak didasari oleh keinginan Martin. Rumah tangga mereka tidak begitu harmonis dalam pandangan Martin, karena menurutnya pernikahan ini merupakan suatu penyesalan baginya. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 2017, Martin dipindah tugas ke kota Sibolga, Sumatera Utara. Di sana, Martin tidak mendapat rumah dinas. Kondisi ini membuat Martin senang. Martin pun tinggal di asrama karena dia tidak perlu membawa Ayu dan anaknya ke Sibolga. Sebaliknya, Ayu merasa khawatir karena sejak Martin dinas di Sibolga dan Ayu tinggal di Bandung, dia selalu khawatir tentang keadaan suaminya yang jauh darinya. Bahkan, Ayu memikirkan apa yang dimakan suaminya di sana. Namun, Martin justru senang karena merasa bebas dari kehadiran istrinya. Pada tahun 2018, Martin yang tinggal sendiri berkenalan dengan seorang wanita bernama Maria. Martin mengaku lajang kepada Maria. Setelah dekat, mereka mulai berpacaran. Namun setelah 6 bulan, hubungan mereka berakhir. Martin kemudian menjalin hubungan dengan Winda yang merupakan teman dekat Maria. Karena Maria tidak mempermasalahkan hubungan mereka, hubungan Martin dan Winda berlanjut. Awalnya, Winda tidak mengetahui bahwa Martin sudah menikah, sehingga dia sangat marah saat mengetahui kebenaran tersebut. Namun Martin berusaha minta maaf dan meyakinkan Winda bahwa dia berencana untuk menceraikan istrinya di Bandung. Dia menjelaskan ke Winda tentang awal hubungannya dengan istrinya dan mengakui bahwa hubungan mereka tidak harmonis. Martin berencana untuk menceraikan istrinya agar bisa menjalani hubungan yang serius dengan Winda. Winda luluh dan akhirnya memaafkan Martin. Mereka melanjutkan hubungan perselingkuhan. Meskipun Winda tahu bahwa Martin sudah memiliki istri dan anak. Pada tahun 2019, Ayu Lestari yang berada di Bandung akhirnya mengendus bahwa Martin di Sibolga menjalin hubungan dengan wanita lain. Ayu bahkan mengetahui nama Winda. Ayu nekat pergi ke Sibolga untuk melapor kepada Komandan Martin tentang perselingkuhan tersebut. Dia juga berencana untuk mengajukan gugatan cerai. Namun setelah mereka bertemu, Komandan militer merasa kasihan pada anak-anak mereka yang masih kecil. Saat itu komandan tersebut menasihati mereka berdua agar berdamai dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Dia menekankan bahwa jika mereka bercerai, yang akan paling menderita bukanlah mereka, melainkan anak-anak yang saat itu masih berusia 7 tahun. Anak-anak ini sangat membutuhkan kehadiran dan kasih sayang dari kedua orang tua dalam masa pertumbuhan mereka.
Akhirnya, setelah mediasi, masalah mereka tampaknya terselesaikan dengan damai. Namun, setelah kembali ke Bandung, Ayu mengetahui bahwa Martin masih melanjutkan hubungan perselingkuhannya. Ketika Ayu kembali mengetahui bahwa Martin masih berselingkuh dengan Winda beberapa bulan kemudian, Ayu kehilangan kesabarannya. Dia mengajak orang tuanya ke Sibolga untuk menghadap Martin dan komandan militer di sana. Setelah diskusi, mereka berunding di mana Martin dan Ayu dimediasi. Lagi-lagi semuanya berakhir dengan damai karena mereka mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak mereka. Komandan militer bahkan mengusulkan agar Ayu dan Martin tinggal bersama di Sibolga agar keluarga mereka tetap utuh dan terhindar dari masalah yang telah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2020, Ayu membawa anaknya untuk tinggal bersama Martin di Sibolga. Namun, meskipun mereka tinggal bersama lagi, masalah antara Ayu dan Martin belum terselesaikan. Martin sering tidak pulang ke rumah dan mereka sering bertengkar. Bahkan, dalam pertengkaran mereka, Martin mengancam akan melukai Ayu. Ayu selalu menceritakan masalah ini kepada orang tuanya dan mengatakan bahwa kalau terjadi sesuatu pada Ayu, Martinlah pelakunya. Karena hubungan mereka semakin rumit, Ayu diam-diam mulai mencari informasi tentang Winda karena beberapa kali dia menemukan foto Winda di ponsel Martin. Ayu datang ke kantor Winda. Ayu yakin bahwa Martin masih berselingkuh dengan Winda, maka dia mencari tahu lebih banyak tentangnya, termasuk tempat kerjanya. Akhirnya, Ayu mengunjungi kantor Winda dan mengungkapkan kekesalannya atas perilaku Winda yang merusak rumah tangganya. Meskipun Winda sadar akan kesalahannya, dia tidak berbicara banyak di hadapan rekan-rekannya di kantor. Namun hal ini tidak membuat Winda kapok karena dia terus menjalani hubungannya dengan Martin. Martin dan Winda menyewa kos-kosan berdua. Ayu mengetahui hal ini dan berhasil melacak keberadaan mereka di sana. Ayu menemukan mereka berdua di kos-kosan tersebut dan disitulah mereka bertengkar. Ayu langsung melaporkan kejadian ini kepada Komandan Martin. Ketiganya dibawa ke markas satuan mereka untuk membicarakan masalah ini dan mereka dinasihati oleh Komandan Martin. Martin, Ayu, dan Winda kembali ke rumah masing-masing. Namun masalahnya tidak berakhir di sini. Pada 7 April 2020, kemudian Martin dan Winda bertemu secara diam-diam untuk membicarakan masalah ini. Winda menuntut agar Martin memenuhi janjinya untuk bercerai dari istrinya agar hubungan mereka bisa berlanjut. Namun Martin bingung karena bercerai bisa mengancam karir militernya yang dicita-citakan sejak kecil. Di satu sisi Martin harus meninggalkan Winda, namun juga tidak ingin mengorbankan karirnya. Karena bingung dengan situasi ini, Martin merencanakan pembunuhan dan membuat skenario. Karena kebingungannya, Martin berpikir untuk membuat skenario seolah Ayu sebagai korban begal dan disinilah Martin dan Winda merencanakan pembunuhan terhadap Ayu Lestari. Yang tak lain adalah istrinya sendiri. Rencananya itu dilakukan agar Martin bisa melanjutkan hubungannya dengan Winda tanpa kehilangan karirnya. Winda menolak rencana ini karena dianggap berisiko. Dia mengusulkan agar Martin dipecat tapi tetap bisa bercerai, namun Martin meyakinkan Winda. Winda masih tidak setuju, sehingga Martin menghubungi mantannya, Maria, untuk meminta bantuan. Dia menjelaskan rencananya termasuk usahanya untuk menghilangkan Ayu dan meminta bantuan Maria untuk membujuk Winda. Dia menawarkan bayaran kepada Maria. Setelah diskusi, Maria akhirnya setuju untuk membantu dan membujuk Winda. Nanti motifnya modusnya kayak model pembegalan gitu. Nanti kalian membuntuti dari belakang kami. Nanti kita pakai alat linggis.
yang membawa sepeda motor Winda dengan berboncengan dengan Maria. Nanti yang megang alat si Maria, lalu nanti kalian pukul bagian belakang kepala Ayu Restari. Yang nantinya saya yang bonceng istri saya Ayu Restari dengan menggunakan sepeda motor. Pada tanggal 9 April 2020, Martin membeli batang besi di toko bangunan. Kemudian besi itu disimpan di kosan temannya tanpa temannya tahu tentang rencana Martin. Malamnya, Martin bertemu dengan Winda dan Maria untuk mengatur detail rencananya. Mereka bertiga setuju membuat skenario seolah Ayu sebagai korban begal dan perampokan. Martin, Winda, dan Maria memutuskan tempat yang tepat untuk eksekusinya. Setelah mempertimbangkan banyak hal, mereka memilih sebuah jalan tanjakan di Jalan Terminal Baru Sibolga. Jalannya dipenuhi semak belukar dan sepi, dianggap sebagai lokasi aman. Lokasi sudah ditentukan. Martin memerintahkan mereka untuk bersiap-siap pada malam itu juga. Dia juga menyuruh mereka mengambil besi yang telah dia siapkan sebelumnya dan dititipkan di kosan temannya. Setelah pertemuan itu, mereka bubar. Martin kembali diam-diam ke rumahnya dan terus berkomunikasi dengan Winda dan Maria tentang rencananya. Pada malam hari, setelah memastikan anaknya tidur pulas, Martin memberitahu Winda untuk bersiap-siap karena dia berencana mengajak istrinya keluar. Martin berusaha memperbaiki hubungannya dengan Ayu, membuatnya luluh dan mengajaknya keluar. Ayu mau pergi bersamanya tanpa curiga. Namun sebelum mereka pergi, Ayu menghubungi temannya, Matilda, yang juga istri TNI dan tetangga mereka, untuk meminta tolong menjaga anaknya yang sedang tidur. Ayu tidak curiga dan mereka berdua pergi keluar dengan motor. Martin membawa Ayu ke wilayah sepi di tanjakan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika mereka tiba di sana, Martin sengaja membuat motor oleng hingga jatuh. Winda dan Maria yang sudah siap mendekati mereka dengan batang besi. Winda langsung menghantam Ayu dengan batang besi tersebut. Tanpa belas kasih, Martin langsung merebut batang besi dari genggaman Winda untuk menghantam kepala Ayu 2 kali. Akibat pukulan tersebut, Ayu tak lagi bergerak dengan kepala yang remuk. Kemudian, Martin mengambil HP dan dompet Ayu untuk menghindari identifikasi. Ia menyeret tubuh Ayu dan membuangnya bersama batang besi ke semak belukar. Sementara itu, di lain sisi, malam itu, Matilda yang gelisah. Ayu yang tak kunjung punya mencoba mengirim pesan kepada Ayu, namun tak mendapat balasan. Saat mencoba menelepon Ayu tak kunjung menjawab, tak berselang lama nomor Ayu sudah tidak aktif. Teman Ayu yang juga tetangganya curiga, kekhawatiran Matilda semakin memuncak karena sebelumnya Ayu pernah memiliki konflik dengan Martin. Matilda memberitahu tetangga dan teman-temannya tentang kejadian ini yang membuat semua orang gelisah. Meskipun diingatkan untuk tidak ikut campur, mereka berusaha berpikir positif. Namun setelah 2 hari Ayu masih belum pulang. Matilda dan teman-temannya memutuskan melaporkan kejadian ini kepada atasannya Martin. Namun saat ditanya, Martin mengaku tidak mengetahui keberadaan Ayu. Komandan Denpom 12 Sibolga, Letkol CPM Hasanuddin Siagian pun lantas mengerahkan jajaran anggotanya untuk mencari keberadaan Ayu, istri Praka Martin. Namun, ia justru mengeluarkan pernyataan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dia malam itu keluar sendiri naik motor, tapi gak balik lagi, tutur Martin. Martin pun mulai kabur-kaburan sejak pemeriksaan kedua. Mendapat kabar menghilangnya putri kesayangannya, ayah Ayu yang saat itu tengah bertugas di Lombok pun serta-merta menelepon menantunya Martin. "Ayu mana?" tanya ayah Ayu. Namun Martin lagi-lagi menjawab dengan santai, "Ayu hilang." Sejak awal, orang tua Ayu curiga pada Martin. Ayu pernah mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu, pelakunya adalah Martin. Orang tua Ayu langsung terbang ke Sibolga, Sumatera, melapor kepada polisi militer dan meminta bantuan penyelidikan. Penyelidikan menemukan kejanggalan di rumah Ayu, dompet dan HP-nya masih ada.
Ini membuat pengakuan Martin terdengar tak masuk akal karena Ayu tidak mungkin keluar tanpa membawa barang-barang tersebut. Meski demikian, penyelidikan tidak tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan. Mereka memeriksa HP Martin dan Ayu untuk melacak komunikasi mereka saat kejadian. Terungkap bahwa Martin berkomunikasi intensif dengan dua nomor tak dikenal yang ternyata atas nama Winda dan Maria. Keduanya berhasil ditangkap setelah diperiksa. Mereka mengakui keterlibatan mereka atas perintah Martin untuk menghilangkan Ayu. Semua terkejut, terutama keluarga Ayu yang tidak menyangka akan kejadian ini. Teman-teman Ayu juga terkejut dan panik dengan apa yang terjadi padanya. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Ayu akan jadi korban di tangan orang yang seharusnya melindunginya. Martin akhirnya ditangkap setelah tubuh Ayu ditemukan setelah sebulan menghilang. Tubuhnya sudah menjadi tulang belulang, penemuan yang menggemparkan semua orang. Semua terkejut, terutama keluarga Ayu yang tidak menyangka akan kejadian ini. Teman-teman Ayu juga terkejut dan panik dengan apa yang terjadi padanya. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Ayu akan jadi korban di tangan orang yang seharusnya melindunginya. Pelaku utama sebagai otak pembunuhan diadili di pengadilan militer Medan. Awalnya Martin dituntut dijatuhi hukuman mati. Namun, setelah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada kedua orang tua korban, hukumannya diubah menjadi 20 tahun penjara. Hakim juga mempertimbangkan anak Martin yang masih kecil akan kehilangan kedua orang tuanya dalam kasus ini. Selain itu, polisi juga mengamankan dua orang tersangka lainnya, yaitu Samaria Magdalena Simatupang, 30, dan Winda Novianti Simanjuntak, 28. Kedua tersangka ini diadili hukuman sipil dan kasusnya diperiksa intensif di Polres Tapanuli Tengah. Setelah kasus ini selesai, anak Ayu dibawa ke Bandung untuk diasuh oleh keluarganya.